Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta acara Sehati, seminar edukasi kesehatan awam tiap bulan yang merupakan gabungan dari ID Surabaya dengan Persatuan Dokter Indonesia di Timur Tengah. Kami ucapkan selamat datang bagi para pembicara maupun para peserta dari seluruh belahan dunia dimanapun Bapak Ibu berada. Seminar kali ini adalah merupakan seminar ketiga yang telah diadakan oleh IDI dan PDITT, yang ini merupakan hal yang sangat baik sekali dirasakan untuk memberikan atau untuk menjangkau para teman-teman kita yang berada di luar negeri. Seminar ketiga ini saat ini kita akan mendiskusikan dengan mengajak Dr. Hesti Novitasari, spesialis jiwa dan spesialis kedokteran jiwa atau psikiatri, dan Ibu Dian Kusumawati, magister psikologi, psikolog, dan psikologi dan certified coach. Dan pada seminar kali ini kita akan dimoderasikan oleh Dr. Vina Tri Aditya, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Ula Hanifa dari ID Surabaya. Dan saya sendiri sebagai host, Dr. Charles Siahaan, dengan topik seminar Hidup Seimbang, Tips Mengatasi Stres untuk Kesehatan Mental yang Lebih Baik. Mungkin sebelum kita lanjut ke acara kita, dari Dr. Iqbal mungkin mau memberikan sambutan, dokter. Terima kasih Dr. Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi sehatnya itu bukan cuma sehat fisik, tapi juga sehat mental dan sehat psikososial. Ya. Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh teman-teman yang ada di Surabaya, ya, ketuanya Dr. Brahmana, kemudian Dr. Pandu, Dr. Charles, Dr. Alan, dan semua tim di Surabaya yang begitu luar biasa menyiapkan acara ini sehingga bisa terlaksana pada saat ini. Kemudian juga perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh presenter, pada moderator, dan juga kepada para peserta yang dari seluruh penjuru dunia yang saat ini meluangkan waktu dan hadir pada acara siang hari ini. Kita tahu persoalan kesehatan mental ini merupakan persoalan yang sangat krusial dan prevalensinya itu cukup tinggi, ya, termasuk pada kalangan remaja. Dan karena itu pada topik kali ini kita sepakat untuk mencoba menguliti topik ini karena kita anggap ini merupakan topik yang krusial yang perlu untuk didalami dan dipahami. Nah, saat ini kita telah memiliki dua orang pembicara. Beliau adalah tentu expert di bidang ini. Yang pertama adalah Dr. Hesti. Beliau adalah seorang psikiater yang memang berkecimpung di bidang ini. Dan yang kedua adalah Ibu Dian, seorang psikolog yang juga memiliki pengalaman luar biasa terkait topik ini. Mari kita sama-sama dengarkan dan mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang besar dari webinar kita pada kali ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dokter. Terima kasih, dokter. Kita akan lanjut ke webinar kita pada hari ini. Kami persilakan kepada Dr. Ula dengan Dr. Vina untuk memimpin acara kita. Kami persilakan, dok. Baik, terima kasih kepada MC kita, Dr. Charles Salmon, PDS, Spesialis Obstetrik Ginekologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waktu Qatar ya. Kalau waktu Indonesia, selamat siang. Senang sekali saya Dr. Vina Triaditya bersama Dr. Ula Hanifa dari ID Surabaya ya, Dok. Kalau saya dari PDITT yang berdomisili di Qatar. Memandu acara sebagai moderator webinar pada siang hari ini. Baik, bagaimana kabarnya sahabat sehati? Insya Allah sehat ya, Alhamdulillah. Mari kita bersyukur pada pagi hari ini atau siang hari ini di tengah-tengah kesibukan kita masih diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan diri dan produktif. Nah, sebelum saya mulai kegiatannya, saya mau sapa dulu Dr. Iqbal, Ketua Persatuan Dokter Indonesia Timur Tengah, kemudian Dr. Brahmana Askandar, SPOG, yang mungkin berhalangan hadir pada pagi hari ini. Acara ini adalah seminar kesehatan awam yang series ya,
Dia ini yang ketiga, berkolaborasi antara ID Surabaya dan Persatuan Dokter Indonesia Timur Tengah yang selalu berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dalam bidang kesehatan. Oke, topik yang kita angkat pada pagi hari ini adalah tentang stres. Pasti semua orang pernah mengalami stres ya. Tanpa disadari, stres ini pasti mengganggu aktivitas sehari-hari, kemudian hubungan sosial, pekerjaan ya. Jadi sangat penting untuk gimana kita coping atau gimana kita untuk tips dan trik mengatasi stres ini gitu ya dok. Mungkin selanjutnya di tengah-tengah kita sudah hadir dua narasumber hebat kita. Yang pertama beliau adalah seorang psikiater. Beliau bertugas di RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya. Saya sapa dulu, selamat pagi Dr. Hesti Novitasari, spesialis kedokteran jiwa. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Kalau di Surabaya sudah jam 2 ya, siang terik, tapi Iya, tetap panas Pak, ya dok ya. panas. Alhamdulillah. Oke, kemudian narasumber yang kedua kita, ini adalah seorang psikolog yang sudah kurang lebih 18 tahun ya dok, berkecimpung di dunia kesehatan mental serta program self-development. Beliau alumni dari program Magister Psikologi di Universitas Pajajaran dan saat ini aktif sebagai konsultan psikologis di Prognosis dan Nurul Falah Inclusive School. Selamat pagi Ibu Dian Kusumawati, Magister Psikologi, Psikolog ACC. Iya, selamat Assalamualaikum pagi. dokter. Waalaikumsalam Ibu Dian. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Sehat ya Ibu. alhamdulillah. Semoga semua juga yang hadir di sini sehat-sehat dan bisa Alhamdulillah. ya, kita diskusinya. Baik, nanti untuk selanjutnya kita akan ada dua materi. Yang pertama dari Dr. Hesti Novitasari selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Dian Magister Psikolog selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit ya Dokter Ula. Nah, selanjutnya kita siapkan fokus. Izin mengingatkan dok, Ya. sekaligus izin mengingatkan kepada seluruh peserta, bagi yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chat ya dok ya. Dan Oke. kalau mau langsung komunikasi dengan para pembicara boleh juga dengan langsung raise. Kita langsung saja mulai, siapkan fokus Anda. Kita berikan waktu dan tempat yang pertama untuk Dr. Hesti Novitasari, spesialis kedokteran jiwa. Silakan dokter. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada siang hari ini. Kita akan ini ya materinya tips untuk hidup seimbang. Jadi saya di sini bertugas untuk memberikan tips mengatasi stres untuk kesehatan mental yang lebih baik. Kemudian sebelum masuk ke tipsnya, jadi ini pendahuluannya. Bagaimana sih, kenapa kesehatan mental itu penting? Jadi kesehatan mental itu sendiri adalah kondisi kesejahteraan mental seseorang yang mempengaruhi bagaimana cara berpikir, kemudian merasakan dan bertindak. Apabila semua kesatuan itu terganggu, maka kehidupan itu akan menjadi tidak seimbang. Next. Jadi cakupan kesehatan mental itu mencakup kemampuan seseorang untuk mengatasi tekanan hidup, memahami kemampuan diri, kemudian bekerja secara produktif dan menjalin hubungan positif dengan orang lain dan membuat pilihan yang sehat. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental ada kondisi faktor genetik salah satunya. Jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa apabila orang tua yang ada salah satu mempunyai ciri kepribadian cemas akan menurunkan ke anak yang salah satunya menjadi kondisi cemas juga. Jadi faktor genetik di semua penyakit itu selalu ada. Dan pengalaman traumatis jelas, stres, tekanan hidup, isolasi sosial, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Next.
Kapan kesehatan mental mulai terganggu? Jadi pada saat ada problema psikologi internal dan situasi stres. Jadi terjadi pada dewasa muda sampai usia lanjut dan memang mayoritas usia 35 tahun dan wanita lebih banyak daripada laki karena merepresi kebutuhan biologisnya secara lebih ketat. Jadi tidak menutup apa untuk zaman sekarang ini itu banyak sekali anak-anak pun sudah kondisi cemas sudah sangat banyak. Tapi saya juga menyebutkan di sini mortalitasnya neurosis berat itu sampai ada kondisi kejadian yang mengalami tentamen suicide dan juga kecelakaan. Dan jangka panjangnya faktor fisik juga dipengaruhi seperti kardiovaskuler meningkat, saluran nafas, dan saraf juga ada gangguan. Dan juga ada kondisi yang ketidakpatuhan terapi itu mengakibatkan mengalami mortalitas. Next. Gangguan kecemasan umum sendiri, gejala-gejalanya apa saja yang umumnya berlebihan, cemasnya, dan mengganggu aspek kehidupan. Di sini juga ada kondisi pembagiannya, ada ketegangan motorik, apa saja itu seperti dari ujung kepala, nyeri kepala, bahu sakit, dia nggak bisa duduk dengan tenang, dan berikutnya ada kondisi yang hiperaktivitas otonomik. Jadi kondisi yang seperti dada itu seperti yang di apa namanya berdebar, jadi seperti ditindih berat dok, rasanya nggak enak sama sekali. Terus kemudian keringat dingin, telapak tangan akral itu ujung-ujung tangan kaki itu selalu basah oleh keringat. Terus banyak yang menyampaikan bahwa ini apa kayak itu jantung lemah dok, padahal juga belum tentu karena kita harus mempunyai menyingkirkan diagnosa-diagnosa yang lain seperti cemas salah satunya. Kondisi lainnya yaitu dispepsia, mual muntah, GI tract. Jadi kalau sudah ada kondisi kondisi lambung yang bermasalah dengan adanya cemas justru akan semakin memicu menjadi asam lambungnya semakin meningkat. Dan yang lain kewaspadaan berlebihan itu mudah jadi irritable dan tidur yang apa yang sudah punya kebiasaan tidurnya sulit akan menjadi lebih sulit lagi. Next. Dan mekanisme defensifnya, tadi yang disebutkan Dokter Vita tadi, coping mekanisme. Jadi ini saya menyampaikan ada adaptasi neurotik. Kalau untuk kita orang-orang normal itu yang disebut matur, itu kita akan melakukan ada masalah, kita selalu orientasi dengan tugas, menyelesaikan masalah. Ada yang escape, ada juga yang menjadi frontal. Jadi kondisi yang dia protes nih, ini kok dikasih tugas gini, tapi diselesaikan. Tapi kalau kondisi imatur ini yang menyebabkan kondisi bisa menyebabkan gangguan-gangguan cemas di coping mekanisme yang imatur. Sedangkan untuk cemas sendiri sebetulnya normal, seperti perubahan ya dalam kehidupan. Jadi pada saat mungkin teman-teman yang tugas di luar kota, di luar negara Indonesia itu menjadi perubahan yang seperti apa kangen keluarga, homesick, terus juga masuk kerja yang pertama kali dan juga kondisi kejadian duka cita juga bisa dialami yang menjadi kondisi patologis saat respon yang ada tidak sesuai dengan stimulasi yang diberikan. Next. Jadi saya menyebutkan ini gangguan cemas bermacam-macam. Ada reaksi stres akut, gangguan penyesuaian, PTSD, konversi, somatoform, kemudian fobia, next, gangguan panik, kemudian cemas menyeluruh, ini salah satunya OCD. Next, kemudian saya juga memasukkan gejala klinis episode depresi seperti yang kondisi selalu sedih, kemudian yang biasanya melakukan hobi yang menyenangkan ini tidak ada. Next, untuk gejala klinis yang manik itu mood yang euforik, ekspansif, dan irritable. Jadi, kalau mania pada remaja, gejalanya bisa jadi kondisi psikosis, ada penyalahgunaan alkohol, self-harm, kemudian gejala OCD juga masuk, dan contohnya pada kasus-kasus bipolar, gangguan kepribadian yang di sekitar kita banyak, yang mungkin
istilahnya BPD ya, borderline personality disorder dan juga schizophrenia. Next. Sekarang saya masuk ke pembahasan yang utama dari topik siang ini, upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Salah satunya mengatur pola hidup sehat dengan cara exercise, kemudian ap- pola makan yang baik dan juga istirahat yang cukup. Kalau menjaga hubungan sosial itu selalu ajak keluarga atau libatkan teman. Jadi kalau memang tidak memungkinkan untuk melibatkan keluarga dan teman, bisa kita pertahankan komunikasi dengan cara via telepon atau video call seperti ini ya, materi webinar siang ini kan kita menggunakan Zoom. Jadi hal ini sangat baik untuk menyambung silaturahmi meskipun tidak bertemu secara langsung. Kalau menghargai diri sendiri, self reward. Jadi eh, untuk kondisi seperti kita menginginkan menginginkan untuk apa untuk membeli barang-barang yang mungkin kita butuhkan itu itu se, sebetulnya bukan kondisi boros ya, tetapi untuk menghargai diri kita sendiri, untuk menurunkan stres, kelola stres itu perlu dilakukan. Next. Jadi, tetapkan tujuan yang realistis, jangan yang tidak realistis, karena dengan tujuan yang realistis ini akan meningkatkan Anda untuk meningkatkan motivasi dan akhirnya Anda akan melakukan perubahan yang lebih baik. Dan berpikir positif ini kita harus melakukan selalu mindset kita harus selalu melakukan hal-hal yang afirmasi positif. Afirmasi positif. Jadi bagaimana untuk sehari-harinya seperti aku harus bisa melakukan sesuatu. Umpamanya kalau Bapak Ibu di bekerja di luar pulau itu pun di luar negeri itu setidaknya saya harus punya tujuan yang tujuan uh, tujuan supaya saya bisa membahagiakan itu setidaknya supaya ada rasa rasa tentram, sejahtera untuk mindset kita seperti itu. Dan berikutnya upaya kesehatan mental yang lain membatasi gadget. Jadi dengan kondisi saat ini yang banyak sekali edik gadget, jangan lupa bahwa kita sebaiknya kalau memang ada kondisi cemas, jangan sering-sering ngecek ngecek handphone karena itu justru akan semakin menambah kecemasan pada diri kita. Seperti itu. Dan meminta bantuan, jangan segan untuk meminta bantuan ke tenaga profesional karena bagaimanapun kalau kita hanya sekedar curhat ke teman, kemudian teman kadang-kadang juga rasanya menyalahkan, terus kemudian ada yang bilang, eh, kamu kayak gitu aja kok, apa namanya, sambat, kalau bahasa Jawa ya, sambat. Terus padahal aku juga banyak nih masalah, terus ada yang ekstrim sampai menyodorkan obat-obat yang itu ternyata seperti pil yang harusnya tidak boleh dikonsumsi oleh kita. Itu hati-hati untuk Bapak Ibu semuanya. Membantu orang lain ini contohnya seperti kegiatan sukarela atau mungkin beramal itu akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan upaya kesehatan mental yang lain dengan tertawa. Dengan tertawa itu kan otomatis melepaskan hormon endorfin yang akhirnya endorfin itu seperti dopamin itu juga eh, ada kondisi yang membuat tubuh menjadi lebih nyaman, lebih rileks dan juga tenang seperti itu, Bapak Ibu. Next. Dan di sini terapinya uh, kita harus memberikan sebetulnya begini, psikoterapi suportif itu ada yang disebut dengan katarsis, ada yang disebut dengan dengan sugesti, kemudian reassurance, dan di sini
reassurance ini disebut dengan jaminan keamanan untuk pasien. Jadi untuk terapi seperti kita meyakinkan teman, meyakinkan pasien bahwa ya dengan seperti contohnya minum obat teratur supaya kita bisa menjadi kondisi yang lebih bisa survive. Jadi dengan bisa melanjutkan pekerjaan, sekolah dan juga bisa berinteraksi. Kalau untuk di ranah rumah sakit di uh, pusat pengobatan juga dilakukan evaluasi diagnosis yang lengkap untuk deteksi dini. Rencana terapi ini diberikan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Jadi harus memperhatikan HOL-nya, quality of life-nya. Rawat inap diperlukan kalau memang ada kondisi-kondisi yang memang butuh untuk dengan obat-obatan tidak bisa membantu dan umumnya dengan komorbid yang lain seperti self-harm itu rawat inap ini diperlukan. Terapi psikososial dan farmakoterapi ini merupakan gabungan dari rawat inap dan rawat jalan. Oke, next. Di sini peranan dukungan sosial memiliki support system yang kuat, dapat memberikan dorongan, harapan, dan rasa pemberdayaan, bahkan dapat membantu mencegah atau mengurangi efek penyakit mental. Jadi di kondisi-kondisi gangguan mental maupun gangguan penyakit yang lain, sebetulnya peran dari caregiver itu juga sangat membantu karena tanpa caregiver, kalau untuk pasien saya di klinik umumnya ini ya bervariasi, ada yang gangguan psikotik, gangguan neurotik, kemudian ada juga yang gangguan kepribadian. Tapi gangguan kepribadian ini mereka tidak pernah berobat karena mereka tidak pernah merasa dirinya sakit itu. Jadi saya membahas yang gangguan psikotik sama neurotik saja. Jadi seperti contohnya gangguan psikotik seperti skizofrenia. Kalau memang orang-orang yang akut itu umumnya akut maupun kronis itu, kalau yang kondisi akut yang ada kondisi gaduh gelisah itu umumnya mereka tidak bisa membantu, tidak bisa mandiri dalam insight-nya karena dikaitkan dengan insight yang kurang bagus. Jadi di sini peran untuk supervisi pasien sangat diperlukan dari keluarga. Begitu. Next. Jadi ini slide terakhir dari saya. Take home message-nya, mari jaga kesehatan mental dan fisik Anda mulai dari sekarang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini saya sudah menyampaikan apa namanya slide-slide yang saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan dengan diskusi dengan sesudah ini bisa diskusinya lebih banyak daripada slide yang saya bacakan. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Vina. Baik, terima kasih banyak Dokter Hesti. Keren sekali ya Dokter Vina ya, luar biasa. Materinya sudah sangat komprehensif. Jadi kita semua jadi ada gambaran juga terkait kesehatan jiwa yang mungkin selama ini kita nggak pernah concern kan nih terkait ini. Gitu ya dok ya. Betul. Baik, kalau begitu mungkin langsung aja ya Dokter Vina ya ke pembicara kita yang kedua. Nanti baru kita lanjutkan ke sesi diskusi untuk yang terakhir. Baik, untuk pembicara kita yang kedua sudah ada Ibu Dian Kusumawati, MPSI, Psikolog ACC. Kepada beliau kami persilahkan, waktunya 30 menit gitu ya Dokter Vina ya. Ya, silakan Ibu Dian. Baik. Terima kasih Dokter Vina, Dokter Ula. Ya, di sini saya melanjutkan ya yang tadi dari Dokter Hesti sudah lengkap. Saya mungkin melihat akan men-share ke rekan-rekan semua tentang kesehatan mental dan bagaimana tipsnya ya untuk kita mendapatkan kesehatan mental yang lebih baik dari sisi sudut pandang psikologis. Gitu ya. Jadi secara garis besar mungkin
saya akan lebih banyak membahas bagaimana saat ini ya positif psychology itu memandang mental health gitu. Dan ini rasanya optimis sekali ya kalau saya lihat ya kecenderungan yang muncul sekarang tentang bagaimana orang profesi dan juga lingkungan memandang pentingnya mental health. Di topik pertama kita akan memahami stres, tadi udah dibahas panjang lebar oleh Dr. Hesti. Kemudian nanti yang kedua kita mengenali apa sih maksudnya kondisi mental manusia itu seperti apa, bagaimana positif psikologi itu memandang kesehatan mental ya saat ini. Dan yang terakhir adalah tipsnya. Nanti tipsnya itu saya menggunakan konsepnya nih juga dari positif psikologi, yaitu modelnya PERMAVI. Apa itu nanti ya kita akan lihat sama-sama. Gitu. Dan sekarang kita masuk ke sini. Kita sebagai manusia nggak lepas dari unsur-unsur lah gitu ya, dari kita bayi sampai kita tua sampai akhir hayat kita terdiri dari hal-hal ini, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Fisik ini juga mungkin sudah dipahami ya, kognisi, sosial, emosi, dan juga tadi lingkungan eksternal. Sehingga tadi Dr. Hesti membahas nggak hanya individu tapi juga lingkungan eksternal ya, support sosial, caregiver itu juga membantu. Nah di sini kita melihat bahwa tiga hal yang ada di dalam diri kita, fisik, kognisi, kalau kita bilang body, mind, and soul gitu ya, itu semua tuh saling terkait secara dinamis. Jadi sehat mental itu perlu, sehat fisik itu perlu gitu ya, kemampuan berpikir yang juga terus terlatih juga perlu gitu ya. Jadi semua saling terkait dan saling membentuk dinamika, membentuk diri kita saat ini. Jadi pengalaman masa lalu sampai sekarang itu juga membentuk diri kita saat ini. Juga bagaimana interaksi kita dengan lingkungan. Unsur-unsur inilah yang juga nantinya bisa memunculkan pemicu-pemicu stres gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan apa aja pemicu stresnya, terdiri dari ini juga. Dari ada fisik, artinya ada genetika, kognisi, kesalahan berpikir, relasi sosial gitu ya. Dan juga bagaimana interaksi dengan sosial media, karena lingkungan eksternal itu termasuk sosial media juga. Seperti itu. Jadi intinya adalah kita nggak bisa memandang sebelah mata ya untuk mental health kita. Kadang-kadang kalau selama kita bisa kerja oke gitu ya, padahal kita nggak ngeh yang namanya orang kerja nggak berhenti-berhenti atau workaholic gitu ya, itu bisa jadi loh, itu indikasi dia juga ada kecemasan gitu. Jadi dia tuh lari dari hal yang dia sumber cemas ke pekerjaannya. Kalau dilihat produktif gitu ya, fisiknya oke gitu ya, bisa kerja sampai malam misalnya, tapi ternyata itu bisa jadi indikasi. Ya, ini dia. Kita lihat dulu tentang stres, apa itu stres. Tadi sudah dibahas juga, sebenarnya stres itu reaksi normal ya, reaksi normal, natural lah. Ketika kita melihat ada ancaman gitu, ada potensi yang kita rasa nggak mampu kita hadapi. Nah itu biasanya muncul tuh reaksi-reaksi atau respon stres. Intinya gini, kalau stres itu kita merasa pemicu stres itu lebih besar daripada sumber daya yang kita miliki, sumber daya internal ataupun eksternal gitu ya. Dan stres itu ada jenis-jenisnya, teman-teman, rekan-rekan semua juga mungkin sudah tahu ada stres yang baik, ada stres yang buruk gitu ya. Jadi ketika kita melihat pemicu stres itu lebih besar daripada sumber daya yang kita miliki, itu biasanya jatuhnya ke stres yang buruk gitu. Tapi kalau sama atau itu sebatas challenging gitu ya, menantang, tapi kita secara menilai diri kita mampu menghadapinya, kita menilai kita punya internal source dan juga external source yang bagus, kita bisa menghadapi itu dan dihitungnya tergolongnya sebagai good stress gitu ya. Nah kemudian ada fakta-fakta nih tentang stres, bahwa stres itu nggak harus dari luar, kadang-kadang dari dalam itu juga bisa memicu stres, dari pikiran-pikiran kita sendiri gitu ya, dari hal-hal yang emosi-emosi yang muncul. Mungkin itu tidak hal yang kita undang gitu ya, tapi itu muncul emosi itu juga bisa menjadi pemicu stres. Jadi ini yang perlu kita aware, bahwa pemicu stres itu nggak harus dari luar, dari dalam pun bisa. Dan stres itu memicu bagian amigdala sehingga mengaburkan fokus kita tentang here and now. Kita jadi khawatir sekali ya tentang masa depan, atau kita merasa menyesal sekali tentang masa lalu gitu, karena sudah hijack gitu oleh amigdala. Dan level stres ini dapat berdampak tadi ya, ada stres yang positif dan stres yang negatif. Kalau stres yang positif ini terkenal sekali ya, ada cerita tentang
hiu kecil yang ditaruh di tank ikan. Jadi di Jepang itu kan senangnya ikan yang fresh ya. Dan ikan yang fresh itu bisa tetap fresh, bisa tetap hidup di dalam tangki dari tengah laut, kapal tengah laut dibawa ke pantai, bisa tetap fresh ikannya ketika dimasukkan ikan hiu kecil di dalam tank ikannya gitu. Jadi ikan-ikannya tidak mati. Berbeda ketika nggak ada hiu kecil di dalam, ikan-ikan pada mati sehingga pas dibawa ke pasar itu udah nggak laku ya karena udah nggak fresh lagi. Jadi intinya apa? Good stress itu baik sekali untuk kita membuat kita terus bergerak, terus bertumbuh, terus hidup gitu ya dan berkembang. Jadi stres itu nggak selamanya buruk selama kita tadi bisa mengelola gitu ya, mengelola dan terus meningkatkan source yang kita punya untuk menghadapi berbagai tekanan yang kita nggak undang gitu. Kita nggak undang tapi dia tiba-tiba bisa datang. Kita juga perlu pahami dari sisi psikologi kita melihat ya ada reaksi umum dari stres itu ada fight or flight. Itu reaksi yang biasa terlihat ya, artinya nih mau dihadapin langsung atau lari gitu ya. Itu dipacu oleh hormon adrenalin yang bertugas meningkatkan tekanan darah kita, menjaga asupan oksigen. Ini bagus ya kalau kita lihat kayak ada ular atau ada singa gitu lepas gitu ya. Ini membantu kita nih untuk ngelawan atau kabur. Ini penting ya. Dan ada juga respon freeze. Ini dalam beberapa kasus tubuh tuh justru meresponnya tuh beku. Ini adalah mekanisme pertahanan yang primitif sehingga kita dengan membeku tuh berusaha supaya tidak terdeteksi oleh lawan. Nah, reaksi ini sebenarnya kita butuhkan gitu. Tapi kalau ini berlangsung lama, ini yang bahaya. Ketika reaksinya ini terus-menerus gitu ya, kita nggak bisa mengelola, terus terkukung oleh pikiran kita atau emosi kita atau reaksi-reaksi yang nggak produktif ya terhadap masalah, ini akan menurunkan kesehatan kita, kesehatan fisik dan mental kita. Karena hormon stres terus-menerus muncul, hormon pertumbuhan, perbaikan tubuh juga nggak bekerja. Ini tadi Dokter Hesti udah menceritakan ya, bisa ke mah, bisa ke kulit dan sebagainya gitu ya. Dan juga pastinya akan berdampak untuk jangka panjangnya ada kelelahan fisik dan kelelahan mental. Indikasinya, nah ini yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita nggak ngeh, kita ini stres atau enggak gitu. Seperti tadi ya, workaholic gitu. Sepertinya produktif lah, aman, semua kerjaan beres. Bahkan saya, yang lain belum beres, saya beres gitu. Nah, harus kita waspadai. Adakah indikasi-indikasi ini yang kita alami gitu ya? Mari kita coba bercermin dulu. Ada indikasi yang umum ke fisik, kognitif, emosi sosial nanti kita bahas, dan ada indikasi bad stress gitu ya, yang kita bilang patologis, kriterianya 4D. Nanti kita bahas juga. Nah, ini indikasi umumnya. Fisik itu ketika kita mudah lemas gitu ya, mudah pusing, ini juga udah dibahas dari oleh Dr. Hesti. Saya hanya mengulang saja, ada reaksi fisik yang kita rasakan gitu ya, sulit tidur gitu, atau tadi gemetar, tidak nafsu makan, atau berlebihan makan gitu juga ya, itu juga reaksi fisik. Emosi ini tadi ya lebih sensitif, mudah marah, tersinggung dan sebagainya. Berpikir kita jadi stuck, nggak fleksibel gitu. Kalau kita punya pikiran nggak bisa dapat masukan dari orang lain gitu ya. Kadang-kadang saya berarti keras pendirian. Nah, kita harus melihat lagi itu keras pendirian atau kita gampang tersinggung karena kita sedang dalam kondisi tadi lelah mental gitu. Dan juga sosial ini reaksinya loneliness atau ada melepas tanggung jawab karena merasa nggak mampu, mencari-cari alasan, atau tadi ngejar terus pekerjaan karena dia menghindari dari sesuatu di luar pekerjaan yang dia tidak sanggup hadapi, atau tadi pelampiasannya ada mengkonsumsi rokok, kemudian minuman beralkohol dan sebagainya. Itu indikasi umum yang menjadi indikasi bahwa ini sedang dalam kondisi bad stress nih kayaknya gitu ya. Nah, ada indikasi patologis, ini harus diwaspadai, ada kriteria 4D. Yang pertama distress, ketika pola pikir, perasaan sudah kayak membuat kita menderita banget gitu ya, sudah mencapai tahapnya tuh burnout gitu. Terus disability, jadi kita nggak mampu lagi untuk mengerjakan aktivitas rutin yang biasanya kita lakukan. Kemudian ketika ada indikasinya kita itu berubah secara tiba-tiba gitu ya, pola tidur kita atau pola makan kita, nah itu juga kriteria patologis. Dan ada danger, kita membahayakan diri atau orang lain di lingkungan kita. Dan sebaiknya sih sebelum muncul kriteria 4D ini, ketika indikasi umum sudah muncul, nggak apa-apa kok untuk langsung bertemu dengan
ahlinya ya, mungkin ada social worker juga ketika general simptomnya aja gitu ya muncul, bisa ke social worker dulu atau ke konselor ya, banyak sekali konselor sekarang. Ketika sudah masuk 4D ini harus ke psikiater atau ke psikolog gitu. Jadi bedanya mungkin di situ ya. Kalau kriteria 4D ini lebih penanganannya harus lebih profesional. Dan kita melihat yang berikutnya tentang kondisi sehat mental. Sehat mental apa sih gitu. Sebelum kita membahas, mungkin saya ingin interaksi dulu nih mungkin dengan Dokter Ulfa atau Dokter Vina, Ula atau Dokter Vina atau dari peserta, apa sih yang menarik kalau kita lihat gambar di foto ini? Apa ya? Apa Terus ya? apa yang makna yang tergugah ya ketika kita melihat foto ini, kemudian kita kaitkan dengan topik kita nih tentang kesehatan mental. Bahagia mungkin ya dok ya, lebih Iya, kayak kalau happy dari saya gitu. sih kayak damai gitu ya dia. Kena Benar. angin, Betul, sejuk, betul. tenang gitu. Betul. Iya, iya, iya. Nah ya, mungkin yang lain bisa lewat chat juga kalau mau berpartisipasi gitu ya. Apa sih ini yang tergugah deh dari emosi kita, dari pikiran kita ketika melihat gambar ini, dan bagaimana kaitannya kalau kita hubungkan ya dengan topik kita tentang kesehatan mental. Kurang lebih tadi ya, Dokter Vina, Dokter Ula, ini kayaknya nih orang lagi enjoy banget gitu ya, ngerasain angin gitu ya. Benar-benar dia kayaknya enjoy the moment, enjoy the small thing in life gitu ya. Dan dia ada di saat ini gitu. Ini kan kayaknya sesuatu yang kita pingin gak sih ada di kondisi itu gitu ya. Kalau saya sih pingin banget sih. Pingin banget ya, artinya eh, masalah apakah hilang ketika kita ada di posisi ini? Pasti enggak ya. Masalah itu nggak akan hilang sampai kita nanti titik gitu. Selama kita hidup pastilah itu ada masalah. Tapi ketika kita bisa ada di posisi ini di tengah masalah kita, itu adalah sesuatu banget gitu. Nah ini kalau kita kaitkan dengan kesehatan mental, ini yang mungkin bisa dapat gambaran lah sedikit ya dari gambar tadi. Kalau menurut WHO sehat mental tuh ini mampu menghadapi dan menyelesaikan diri di situasi yang baru, yang berbeda gitu ya, yang menantang gitu. Kemudian mampu mengenali kemampuan diri sendiri. Jadi mengenali diri sendiri, batas kemampuan kita, kelebihan kita itu pun bagian dari sehat mental. Bekerja secara produktif. Produktif ini bukan berarti hanya menghasilkan uang gitu ya, tapi tadi ada volunteer, bisa bermakna bagi lingkungan gitu, bisa mengerjakan PR untuk mahasiswa, untuk siswa, itu produktif gitu ya. Ibu-ibu bekerja menyiapkan segala hal yang dibutuhkan di rumah gitu ya, dan juga mampu berkontribusi untuk lingkungan. Ini adalah sehat mental menurut WHO. Nah, sekarang menurut positive psychology nih, kesehatan mental itu adalah keadaan yang lengkap. Jadi tidak hanya ketiadaan sakit gitu ya, tapi lebih lagi dibilangnya flourishing. Jadi sehat mental itu artinya kita punya kemampuan aktif untuk mencapai kesejahteraan, karena kita akan hadapin banyak hal ya, hal-hal baru, tantangan baru gitu. Nah, ketika kita mampu menghadapi berbagai challenge dan perubahan, itulah kita dinamakan sehat mental. Jadi nggak hanya bebas dari sakit, tapi mampu secara aktif gitu ya mengatasi, mengelola berbagai perubahan tantangan yang dihadapi. Ya. Nah, kemudian mungkin saya singkat aja lah gitu, karena kita terbatas waktunya, nanti kita bisa ngobrol lebih panjang. Kalau kita lihat kesehatan mental dalam satu kontinum, kita anggap nih garis tengah ini nol gitu ya. Yang mental illness itu minus, kalau yang mental health itu plus gitu. Nah, semakin minusnya makin banyak, itu mental illness. Yang 4D tadi gitu. Nah, ketika minusnya mungkin agak ke nol, itu struggling. Ya, artinya banyak masalah dan agak sulit nih untuk dikelola. Ups and downs-nya banyak banget. Dan ada kalau kita udah ke arah plus, tapi intinya hanya baru pokoknya nggak sakit mental gitu ya. Itu istilahnya tuh blah gitu, languishing. Artinya kita tidak ada sakit, tapi juga nggak ada keinginan untuk thrive, nggak ada keinginan untuk berkembang lebih bagus gitu. Jadi kayaknya bosen, boring banget kehidupan tuh kayaknya gini-gini aja gitu. Nah kalau yang paling bagus memang yang paling optimal mental health yang flourishing tadi ya. Dia juga aktif, ingin terus berkembang, ingin lebih baik lagi, bikin goals-goals yang lebih menantang untuk diri gitu. Nah, tapi kita lihat nih, kalau kita lihat secara simpel kesehatan mental manusia di garis ini terbayang lah gitu. Tapi apakah berarti orang yang flourishing berarti nggak ada stres tadi ya? Tetap pastinya orang yang flourishing pun, orang yang
punya goals pribadi, ingin terus berkembang, punya growth mindset, tetap kok menghadapi stres gitu. Nah, sehingga ternyata mental health, kondisi mental manusia itu nggak bisa nih secara garis lurus aja gitu. Secara garis umum kita bisa melihat kondisi seperti ini, tapi kalau ingin lebih detail lagi seperti ini ya, artinya ada garis matriks lah gitu antara mental illness dengan mental health. Kalau kita lihat nih di dalam yang flourishing, kita kadang-kadang ada di sini nih, ada mental health kita tinggi, tapi ada illness kita juga punya. Ini contohnya aja ya, misalnya ada pengusaha, wah dia bagus lah secara fisik, finansial, semuanya produktif gitu ya, mengelola keluarga dengan baik, tapi dia punya satu hal, dia anxiety, cemas banget kalau harus tampil di depan umum. Nah ini ada loh gitu, bukan berarti dia nggak flourish gitu, dia flourish, tapi ada tetap punya sesuatu yang menjadi challenge buat dia. Juga di sisi lain ada nih kondisinya, misalnya dia ada bipolar gitu ya, sebutlah artis ABC gitu, dia bipolar, tapi apakah berarti dia nggak bisa hidup dengan layak, dengan sejahtera gitu? Enggak. Di positive psychology enggak, bipolar pun ketika dia memiliki keinginan untuk terus berkembang, punya target-target, terus melatih skillnya gitu ya, bisa kok gitu. Seperti contohnya ini ya, bipolar tapi tetap punya relasi yang baik, bisa co-parenting, bahkan menyuarakan mental health awareness untuk lingkungan sekitar gitu. Jadi kita nggak bisa melihat hanya dalam garis linear gitu. Bukan berarti mental illness berarti aduh jatuh banget, enggak. Karena dalam tadi ya kondisi matriks. Inilah kita mulai masuk nih melihat kondisi mental manusia itu dalam pandangan yang lebih positif. Artinya tadi mental wellness ini menentukan banget. Mental wellness artinya upaya kita gitu ya. Upaya kita untuk terus mengejar keseimbangan, mengejar kesehatan mental diri kita, kemampuan kita menghadapi tantangan, beradaptasi, meningkatkan skill. Nah, itu mental awareness. Selama kita meningkatkan upaya kita, kemampuan kita untuk terus meningkatkan mental wellness kita ini, itu hal positif akan terlihat. Memang sih nggak akan menghilangkan 100% mental illness ya ketika kondisinya tadi general anxiety atau OCD dan sebagainya, nggak akan menghilangkan secara drastis gitu ya. Tapi dia bisa menjadi protective factors, artinya nggak membuat makin jatuh dan membantu mengurangi tingkat keparahan dari mental illness. Dan juga hal ini mengubah stigma ya tentang mental illness itu menjadi lebih positif, dalam arti orang yang memiliki kesulitan secara mental bukan berarti dia nggak bisa menjalani hidup dengan layak. Dia punya disability, anak-anak autism, anak dengan kebutuhan khusus gitu ya, ADHD dan sebagainya. Bukan berarti loh dia nggak bisa untuk produktif dan mandiri nantinya. Kembali lagi ada dukungan lingkungan, melatih dirinya, skillnya lebih diasah gitu ya, sesuai kebutuhan kekhususan yang dimiliki. Jadi mental health dalam sisi positive psychology adalah sharing responsibility juga nih antara individu dengan lingkungan. Oke, kita lanjutkan lagi ya, ini udah 15 menit. Kita fokus ke positive psychology nih, karena nanti akan masuk ke tips-tips. Jadi kalau di positive psychology, kita mengajak seluruh manusia gitu ya, individu, tidak hanya survive, tidak hanya resilience, tapi yuk kita thrive gitu. Kita menjadi lebih baik daripada diri kita yang lalu, yang kemarin gitu ya. Yuk kita terus lagi tingkatkan diri kita, bikin goals, bikin target-target yang menantang untuk diri gitu. Jadi yang ditelaah adalah apa aja sih yang bisa membuat individu ini sukses bahkan melebihi dari dirinya. Ini yang menjadi fokus dalam positive psychology. Ini melengkapi traditional psychology sebetulnya. Kalau traditional psychology itu adalah fix what's wrong gitu, jadi melihat apa yang perlu diperbaiki dulu, core masalah, dan di positive psychology adalah build what's strong. Mari kita lihat apa sih yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki tiap individu, fokus pada langkah-langkah proaktif ke depan, melihatnya lebih saat ini ke depannya gitu ya, jadi tidak stuck ke permasalahan. Oke, jadi mungkin tergambar ya sudut pandang positive psychology seperti itu, melengkapi dari traditional psychology. Dan fokusnya adalah mengajak individu dan komunitas untuk thrive towards flourishing. Gitu ya. Nah, ini adalah kita masuk nih langsung ke topik tips menuju kesehatan mental yang lebih baik. Kita menggunakan modelnya PERMAVI, ini dari pendekatan positive psychology juga. PERMAVI itu singkatan. Dia
model sebetulnya untuk meningkatkan mental wellness dan juga bisa dibuat mengukur mental wellness seseorang. Jadi ada nih alat ukurnya. Dan dari alat ukur itu kita bisa lihat aspek apa aja yang perlu lebih ditingkatkan. PERMA itu singkatan ya, positive emotion, engagement, relationship, meaning, accomplishment, dan ditambah vitality. Jadi awalnya Seligman ya, dia tokoh positive psychology, dia mengeluarkan PERMA. Tapi ditemukan ada satu faktor yang penting banget, vitality gitu. Jadi digabungkan PERMA plus PERMA V gitu ya. Apa sih PERMA V gitu? P itu positive emotion. Jadi bagaimana sih kita bisa menumbuhkan kegembiraan, perhatian terhadap hal kecil, optimis, bersyukur, dan memiliki rasa kagum gitu ya, curious, kagum terhadap hal yang kita jalani tiap hari. Jadi perlu dipahami bahwa positive emotion ini bukan berarti toxic positivity ya, karena sering orang jadi mensalah artikan, oh berarti kita nggak boleh sedih ya, berarti kita nggak boleh kecewa ya atau marah. Bukan sih gitu, karena emosi itu kita nggak bisa menolak, artinya itu datang ya, kita nggak mengundang emosi, tapi kita yang bisa memilih kita mau berlama-lama nggak di emosi itu. Dan di sudut pandang positive psychology ini, ketika kita mengalami hal sedih gitu ya, misalnya kehilangan, tadi ada grieving gitu, dan kita merasa sedih ketika mengingat hal grieving itu, justru kita harus mengembrace, kita harus menjadikan itu bagian dari diri kita. Oh, kita sedang sedih. Kenapa? Karena kita kehilangan hal yang kita cintai, bisa itu orang yang tercinta atau hal lain ya yang kita cintai gitu, pekerjaan atau mungkin apa pet gitu. Banyak hal ya gitu bisa membuat kita grief di tingkat yang berbeda. Dan kalau kita nggak mampu untuk segera move on, nggak apa-apa kok, kita bisa embrace itu. Kalau kita merasa oh ini udah terlalu lama nih, saya perlu ada booster lah biar nggak terlalu sedih, cari hal lain di luar itu, nggak apa-apa. Saya kita senang ketika jalan-jalan ke restoran baru, lakukan gitu. Ketika kita senang mendengar musik, mendengar alunan apa ya, ayat suci, nggak apa-apa, lakukan. Jadi yang disebut positive emotion itu adalah temukan hal apa yang bisa membuat kita mencharge emosi kita lebih positif. Bukan berarti kita mengabaikan atau menolak emosi negatif gitu ya. Tapi kita perlu kok keluar sebentar, kemudian kita bisa lebih jernih melihat kondisi yang membuat kita tadi sedih gitu ya. Dengan begitu kita punya energi baru dan bisa menghadapi masa depan dengan penuh harapan, tidak tenggelam gitu ya di permasalahan. Itu yang disebut positif emosi. Jadi hati-hati, ini nggak sama dengan toxic positivity. Kemudian engagement, artinya sejauh mana sih kita bisa terlibat dengan pekerjaan kita. Jadi nggak hanya datang, absen, kerja gitu ya. Tapi kita tahu kita punya sesuatu nilai yang kita lakukan di pekerjaan kita. Kita senang dengan pekerjaan kita, merasa enjoy dengan pekerjaan kita. Kadang kita kalau lagi mulai istilahnya flow gitu ya dengan pekerjaan kita, kita kadang suka lupa waktu ya. Udah sore lagi nih gitu. Kok udah maghrib bahkan gitu, udah waktunya pulang nih, keluar dari kantor gitu ya. Karena kenapa? Karena kita merasa bertanggung jawab, enjoy dengan tugas-tugas activity yang kita lakukan. Fokus pada hal yang kita hadapi saat itu. Ini juga skill gitu, skill untuk kita pelajari gimana sih kita menemukan hal-hal positif dari pekerjaan rutin yang kita lakukan misalnya. Ibu rumah tangga pun sama. Gimana kita bisa enjoy nih masak dan sebagainya, membereskan rumah, menyiapkan rumah jadi tempat yang enak untuk sekeluarga. Gitu. Kemudian relationship, ini pun sama tadi dibahas tentang sosial media ya, gadget. Karena yang diperlukan dalam relationship ini adalah meaningful relationship. Kalau kita sosial media itu ada istilahnya apa ya? Kita kayak kenal orang itu, kita ikuti follow, subscribe artis tertentu misalnya, kita sampai apal anaknya siapa, lagi ada kejadian apa gitu ya. Tapi itu satu arah gitu. Nah itu bukan meaningful relationship gitu. Jadi yang namanya meaningful relationship artinya ya pasti real ya. Kalau bisa real gitu dan saling memberi dan menerima, saling mendengar, saling mensupport gitu. Jadi bermakna, ini yang dibutuhkan. Kemudian meaning, memiliki tujuan dalam hidup, artinya apa yang kita lakukan perlu banget sejalan dengan value yang kita punya, dengan keyakinan, prinsip hidup yang kita pegang. Ketika enggak, ini akan memunculkan anxiety. Jadi kecemasan itu ternyata muncul karena kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri. Ketika kita apa ya istilahnya
maulah gitu diajak sini ke sana sama teman-teman yang sebenarnya hal itu nggak kita suka gitu ya. Kita pengennya di rumah istirahat, atau kita pengennya beberes deh, ada PR nih gitu ya, belum selesai ngerjain apa ya, tapi dipaksa teman kita ikut aja supaya dianggap setia kawan misalnya. Nah itu sebenarnya kita mulai mengkhianati diri kita sendiri gitu, atau kita berbohong, nauzubillah ya, korupsi gitu. Karena semua orang melakukan hal itu misalnya, itu kita mulai tuh memulai perang terhadap diri kita, dan ada anxiety yang conscious or unconscious itu mulai menggerogoti diri kita. Jadi yakinkan, telaah lagi apakah yang kita lakukan sejalan dengan value dan prinsip hidup kita. Accomplishment artinya kita perlu tadi membuat challenge dan juga menetapkan tujuan yang sejalan tetap dengan nilai dan keyakinan pribadi kita. Semakin kita menciptakan tadi ya targeted goals yang achievable, bisa kita capai, itu jadi hiburan dan motivasi tersendiri buat kita. Membuat diri kita juga makin semangat menghadapi perubahan dan tantangan. Dan yang terakhir adalah vitality. Ini juga sumber ya segalanya ya. Kalau kita nggak punya energi nih, energi ada energi mental dan energi fisik. Sejauh mana mental kita kuat nih untuk bounce back ya, bahkan thriving tadi, nggak hanya survive gitu. Dan sejauh mana kita punya energi fisik untuk terus ke kantor, terus ke klinik gitu, terus mengerjakan semua tugas kita, menghadapi klien, sejauh mana kita punya energi itu. Nah itu harus kita latih ya, dengan juga harus memperhatikan tadi kesehatan, pola tidur, pola makan, olahraga tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Hesti juga. Nah Permafi ini yang menjadi tips ya, mungkin yang saya share hari ini untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua, ketika kita bisa menilai diri kita sejauh mana nih hal yang udah bagus dari Permafi kita, apa yang masih kurang bagus gitu ya. Nah ini semoga bisa jadi tips untuk kita mengevaluasi diri dan membuat perubahan. Nah saya dapat nih dari Google gitu ya tentang Permafi untuk expat, mungkin bisa dibaca, maaf saya nggak cantumkan sumbernya lagi. Tapi saya dapat ini dari googling, tiba-tiba muncul Permafi model untuk expat. Jadi positive emotion, kalau kita sedang jauh ya dari tanah air, berarti yuk kita be curious, coba joy, temukan hal-hal yang menyenangkan dari hal-hal baru ya, makanan baru, melihat kebudayaan baru dan sebagainya. Engagementnya participate in local activities, traditions, social event gitu ya. Relationship, kalau di Qatar alhamdulillah ya banyak komunitas, dan dari penelitian ada loh orang yang salah satu rekan ya yang mengambil S3 sharing juga waktu itu lewat Zoom tentang temuan nih, komunitas ternyata membantu sekali untuk mengurangi stres dan menambah apa ya waktu itu ya kesejahteraan mental lah untuk orang yang jauh dari tanah airnya lewat komunitas. Jadi meaningful relationship ya, dan juga melakukan aktivitas sesuai dengan nilai dan prinsip pribadi kita, bisa walaupun di luar negeri gitu ya, tetap kita pegang akar-akar kita gitu. Dan ketika kita menjadi ekspat juga membuat challenge di dunia pekerjaan yang baru gitu, yang realistis, dan juga tadi temukan lagi hal-hal yang bisa menjaga stamina tubuh kita ya, apa yang bisa dilakukan rutin, kegiatan olahraga apa, mungkin komunitas yang bisa ditemukan di tempat kita bekerja di sana, dan seterusnya. Mungkin rekan-rekan juga bisa sharing nih pengalaman sebagai ekspat, apa aja yang dilakukan terkait Permafi gitu ya. Bisa di-share di chat. Jadi sebenarnya peningkatan kesehatan mental itu butuhnya adalah aksi nyata gitu. Nggak hanya kita berharap ingin gitu ya, tapi harus perlu ada. Tadi Permafi itu semuanya kata kerja sebetulnya. Dan terakhir mungkin sebelum kita menutup ya, ini exercise yang saya senang untuk lakukan. Mungkin rekan-rekan bisa join, Dr. Ula, Dr. Vina juga bisa join nih. Sekarang saya coba mengajak Dr. Ula dan Dr. Vina dengarkan arahan saya gitu ya. Ketika saya katakan ya, tolong dokter jangan pikirkan tentang gorengan. Oke, sampai 10 hitungan, tolong jangan pikirkan tentang gorengan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang boleh pikirin gorengan.
Nah, tadi nih Dokter Vina, Dokter Ula, ketika tadi 10 itu kan tidak boleh berpikir gorengan, apa yang muncul di pikiran atau di Kalau perasaan? saya sih langsung muncul nggak boleh gorengan gitu ya. Langsung makanan yang sehat-sehat nih keluar. Oh, Buah, makanan sehat. sayuran, exercise, penurunan berat badan ke arah sana. Oh, jadi langsung mengalihkan gitu ya, mengalihkan dari yang nggak boleh. Oke. Iya. Kalau Dokter Ula gimana? Kalau saya agak kesusahan dok, jadi pas waktu tadi mikirkan ada gorengan, kebetulan ada tahu bulat lewat, jadi tahu bulat, tahu bulat, terus ada ngomongin itu, jadi nggak ini, Nggak berhasil ya? nggak masuk kayaknya. Iya, iya. Nah, Pas itulah kebetulan ada susah banget loh. tahu bulat lewat, tahu bulat, waduh, gorengan ini. Ya, ya, godaannya itu ekstra banget tuh. Ya, jadi itulah ya, Betul dok, betul. ketika kita fokusnya itu di pikiran dan fokusnya di perasaan, itu ternyata lebih susah. Kita mau sih gitu, motivasi kita udah gede banget gitu. Tapi ada gangguan aja, trigger aja gitu ya. Ternyata sulit gitu. Kita tuh nggak sepenuhnya loh bisa mengontrol apa yang datang ke pikiran kita dan apa yang datang ke emosi kita. Yang kita bisa kontrol mengelolanya ya, mengelola pikiran, mengelola emosi bisa kita kontrol gitu. Tapi ketika itu datang, kita nggak bisa menolak gitu. Tapi ada hal ya, coba gini, seandainya saya mengajak Dokter Ula dan Dokter Vina untuk ngangkat tangan, gini, terus dijaga nih, jangan jatuh tangannya sampai 10 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh turun sekarang. Nah, lebih gampang apa lebih sulit dibanding tadi nggak boleh mikirin gorengan? Gampang. Lebih gampang ya. Jadi ternyata manusia lebih mudah skillnya diasah gitu ya ketika yang kita fokuskan adalah perilaku. Jadi mulai aja dari perilaku yang kecil aja dulu, tapi mampu kita lakukan dan rutin dilakukan, itu lebih bagus gitu daripada kita memaksa tadi nggak boleh sedih, nggak boleh sedih gitu, atau harus optimis nggak bisa. Tapi lakukan hal-hal kecil yang bisa membantu kita lebih happy, membantu kita ke arah yang lebih positif. Dan tadi kuncinya tidak boleh menyimpang dari value atau prinsip yang kita pegang. Pertanyaan yang harus jujur banget kita tanyakan ke diri adalah ketika memilih perilaku ya, ini yang saya lakukan membantu saya lebih baik atau justru menambah saya lebih sakit, lebih susah. Misalnya kita pengen happy tapi kita kerjanya scrolling dan taruh di keranjang nih ya, taruh di keranjang terus menerus gitu, itu bikin saya happy gitu. Tapi kita harus jujur, itu membuat saya lebih baik, membantu saya kah itu, atau itu justru membuat saya lebih terpuruk gitu, malah jadi problem berikutnya. Nah, kita harus jujur. Sehingga apapun yang kita pilih tindakannya, action yang kita pilih, pertanyaannya adalah tadi, ini ngebantu saya atau enggak? Kalau ngebantu lakukan, kalau enggak hindari gitu. Fokus ke action, tapi action yang membantu, jangan mengkhianati diri sendiri itu lah. Karena kayak misalnya healing gitu ya, jalan-jalan kemana, tapi membuat kredit kartu kredit kita membengkak gitu ya. Nah, itu kita harus jujur tuh, membuat kita lebih baik atau jadi lebih sakit mental gitu ya. Healing tapi dibikin pikiran gitu. Oke, paling itu yang bisa saya sharing. Sebenarnya lebih enak ya kalau bisa interaktif. Apa sih take away points yang diperoleh dari sharing tadi? Tapi mungkin nanti bisa di share lewat chat gitu. Saya ingin tahu apa yang diperoleh dari sharing tadi gitu ya. Hal-hal apa yang mungkin jadi hal pengingat atau mungkin hal baru yang didengar di hari ini, boleh di sharing gitu. Dan yang paling penting adalah ini, karena tadi ya sehat mental itu action banget, dan action ternyata lebih mudah daripada mengontrol pikiran dan emosi. Mari kita rencanakan apa action plan kita gitu, yang paling kecil, yang paling mudah dulu, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang gitu. Dan tadi pilih hal yang membantu, bukan yang mengkhianati diri kita sendiri. Oke, demikian ya ini ya, we are all a work in progress. Allow yourself and others time to grow. Dan yang namanya tumbuh itu berkembang jadi lebih baik, sehat mental kita nggak harus naik tangga lurus gitu ya, ada ups and down juga, muter-muter dulu nggak apa-apa, yang penting nggak berhenti untuk terus tadi memilih action yang membantu kita gitu. Yang penting jangan berhenti walaupun naik turun ya. Saya juga bisa di kontak ya lewat komunitas psikologi Indonesia Qatar dan di sini.
Oke, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Dr. Ula dan Dr. Vina. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kemudian atas materinya yang luar biasa. Semoga ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kita semua. Baik, Dokter Vina, untuk kali ini agenda kita tanya jawab ya dok ya. Mungkin dari Dokter Vina Ya. dulu nggak apa-apa dok. Silakan untuk membacakan beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk di kolom Q&A maupun kolom chat. Dan bagi peserta Oke. lain yang masih belum bertanya, boleh. Dan ini sepertinya sudah ada yang raise hand dok. Mungkin yang raise hand dulu ya dok ya. Oh, boleh. Baik, silakan kepada Bu Hana bisa menyampaikan pertanyaannya langsung kepada para pembicara. Saya mau ke Dokter Hesti dulu ya, Dok. Dokter, kenapa Silakan. sih saat sekarang ini banyak sekali orang-orang tuh mengalami gangguan jiwa? Saya juga baru tahu ya, dulu kalau zamannya saya dulu-dulu tuh nggak ada yang namanya bipolar, kemudian schizophrenia atau yang lain-lain gitu loh, dokter. Kenapa ya? Apa kondisinya yang menyatakan seperti apa gitu menyebabkan orang mendapatkan gangguan jiwa? Sama ini, Dok, sekarang ini banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus. Saya tidak bilang yang lain ya, seperti Down syndrome atau yang lain-lain. Saya tidak bicara itu. Tapi mengenai anak yang autism, apakah itu benar-benar dari faktor genetik atau bagaimana? Mungkin mohon dijelaskan, Dokter Hesti. Kemudian saya ada satu pertanyaan ya ke Kak Dian, psikolog ya. Kak, itu saya kayaknya tertarik banget tentang yang Aprema sama V model for expense. Itu sepertinya kalau dijabarkan di dalam teori itu gampang gitu loh. Gimana ya Kak, terutama yang untuk positive emotion, positive emotion itu yang paling Ya, susah. baik. Bagaimana kita bisa membangun positif emosi saat kita maksudnya dihina orang atau dipukul orang atau bagaimana? Mohon penjelasannya Kak Dian dengan Dokter Hesti. Terima kasih, sehat selalu. Ya, saya Baik, izin. langsung saja Dokter Hesti, pertanyaan pertama. Terima kasih Bu Hana. Jadi tadi pertanyaan yang pertama, kenapa kok banyak sekali yang gangguan jiwa? Sebetulnya mungkin dikaitkan dengan perubahan zaman, apalagi kalau boleh dikaitkan dengan gadget ya, terutama itu semua semua mudah untuk didapatkan dari gadget itu, entah itu pengetahuan atau hiburan, semuanya ada di gadget. Jadi akhirnya orang-orang itu menjadi apa ya, istilahnya menjauhkan yang dekat, tapi mendekatkan yang jauh kan seperti itu. Jadi rasanya ya memang kambing hitamnya itu gadget karena anak-anak pun itu banyak yang akhirnya anak-anak pasien gangguan jiwa pun juga pasien-pasien yang retardasi mental semuanya itu semua terpengaruh dengan adanya gadget itu. Jadi tetap itu faktor-faktor yang memang psikososial ya kalau bisa dikatakan begitu ya Bu Hana ya. Tetapi kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan faktor genetik, kemudian faktor-faktor yang faktor psikososial, kemudian kerentanan resiliensi juga. Resiliensi itu seperti orang itu tangguh atau tidak, daya tahan, ketahanan tubuhnya. Jadi hal itu yang akhirnya memicu dengan ada faktor-faktor seperti genetik, terus kemudian triggernya adanya gadget akhirnya menjadi pemicu yang trigger yang cepat untuk menjadi gangguan mental seperti itu. Pertanyaan yang kedua tadi kondisi eh, autis, maaf. Anak-anak autis, anak-anak ADHD itu kembali lagi ya memang dari faktor genetik itu tidak bisa dipungkiri
dan juga dari faktor-faktor makanan seperti ibu para pekerja nih terutama para ibu-ibu pekerja ya yang memang asupannya kurang, jadi asupan makanan, kemudian dia sendiri juga tidak tidak pola pola hidupnya tidak sehat. Saya tadi bilang mengatur pola kesehatan itu termasuk makanan. Itu juga bisa memicu adanya kondisi autis, kemudian ADHD, itu bisa pengaruh juga. Dan memang gizi buruk itu juga sekarang menjadi PR untuk pemerintah pemerintah kota di Surabaya maupun juga di Pemprov Surabaya. Begitu, Bu Hana. Itu yang sementara bisa saya jelaskan. Begitu, saya kembalikan ke Dokter Ula. Ya, saya kira Baik, jelas terima sekali ya dok jawabannya untuk Ibu Hana. Langsung saja ke pertanyaan kedua yang untuk Ibu Dian tentang Permavi tadi ya. Silakan Iya. Ibu. Iya, memang Permavi itu bener banget ya, kayak gampang banget kalau kita lihat tuh, kita udah tahu deh gitu, itu hal-hal penting gitu. Tapi ketika melaksanakannya itu loh yang susah gitu ya, memulainya itu susah. Terutama bener banget tadi emosi, positive emotion. Bagaimana dong? Karena secara apa ya istilahnya, kita ini sudah di-wired ya, udah dibuat memang untuk men-scan hal-hal buruk nih. Artinya otak kita, diri kita gitu, udah disetel untuk melindungi kenyamanan diri kita kan, kebahagiaan fisik dan mental kita. Jadi ketika kita masuk ke suatu lingkungan, ada di suatu kondisi apapun itu, yang pertama sekali akan kita scan adalah nih kondisi ada bahaya atau enggak, ini ada yang menyenangkan, ada yang membahayakan atau enggak, ada yang membuat kita jengkel atau enggak gitu ya. Jadi hal-hal negatif itu akan lebih mudah terdetek oleh diri kita. Itu udah disetel lah, karena tugas kita adalah melindungi diri. Nah, ketika kita ingin melihat switch gitu ya, flip ke hal-hal yang lebih positif, ini memang perlu latihan, karena itu skill gitu. Skill yang artinya perlu kita latih untuk lebih mahir. Awalnya mungkin susah, tapi ketika kita lakukan sedikit demi sedikit itu akan lebih terlatih. Ketika kita pertama, misalnya ada orang ngomong, baiknya lu mulai olahraga gitu ya, baiknya kamu mulai olahraga. Di kepala kita, olahraga tuh males banget, capek, tahu ini mana nggak, tetap aja gendut dan sebagainya gitu. Misalnya tetap aja susah nurunin berat badan. Jadi yang keluar hal negatif gitu. Itu lumrah lah. Tapi ketika kita udah terlatih melihat hal positif dari hal kecil gitu ya. Ketika orang ngomong, baca latihan deh, minimal lo jalan deh gitu ya. Iya ya, emang bisa, emang apa yang dirasain gitu. Jadi kita curious itu muncul dan mulai tertarik melihat apa sih hal yang baik yang saya nggak tahu. Karena di kepala saya itu negatif. Mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah ya ada di punya teman atau saudara atau lingkungan lah. Semua yang kita omongin pasti dapatnya tuh feedbacknya negatif mulu. Itu mah susah, ini mah ini gitu. Kadang-kadang itu bisa mempengaruhi aura kita juga ya, artinya mempengaruhi, aduh malas banget ya, jadi capek ya gitu. Nah, itulah kenapa kita perlu berlatih dari hal kecil. Bapak Ibu mungkin sering dengar gratitude journal, atau biasakan sebelum tidur ingat-ingat aja 3 hal yang saya syukuri hari ini gitu. Itu adalah latihan kecil yang bisa kita rutin lakukan gitu ya. Atau ketika mungkin kalau orang Islam kan sholat 5 waktu ya, ketika kita baca doa, ya Allah saya mengakui nikmat darimu gitu ya, saya juga mengakui dosa-dosa yang saya lakukan. Nah, ketika kita bilang saya mengakui nikmat yang datang darimu, sambil tuh kita coba ingat-ingat gitu, hari ini saya dapat apa ya, hari ini apa sih hal kecil yang saya syukuri gitu. Entah hal yang kita, kadang-kadang semakin kita terlatih mencari, dan kita tantang diri kita temukan hal berbeda tiap hari gitu. 3 hal aja yang berbeda, jangan sama kayak tiap hari terus menerus gitu ya. Ketika kita melatih, akhirnya kita juga ketika masuk ke lingkungan baru, itu yang kita cari duluan, hal kecil apa ya yang lucu gitu, hal kecil apa yang menyenangkan, itu kok bagus banget, itu kok udaranya nyaman banget ya hari ini gitu. Hal-hal yang kita nggak notice karena kita udah terlatih gitu ya, otot di otak kita gitu ya mulai terlatih mencari, men-scan hal-hal yang positif yang baik untuk diri kita, akhirnya kita akan terbiasa. Tapi awal itu memang paling sulit. Dan otak kita itu disetel untuk menolak perubahan. Karena perubahan itu nggak enak. Walaupun kita tahu itu bagus. Jadi itu yang harus kita tahu gitu. Bahkan ada ya, mungkin kalau kita lihat di YouTube nih, ada yang namanya 5 second method gitu. Atau 3 second ya, kayaknya 5 second deh. Jadi artinya, kalau kita ingin melakukan hal baik,
Jangan tunda, hitung 5, 4, 3, 2, 1, langsung kerjain. Jadi sebelum otak kita nolak gitu. Karena otak kita nggak suka perubahan karena itu keluar dari zona nyaman. Misalnya kita senangnya leyeh-leyeh nonton Netflix gitu ya. Terus tiba-tiba kita tahu kita butuh olahraga. Kita tahu olahraga lebih baik. Badan kita akan protes tuh awal-awalnya. Apa yang terjadi nih? Kok kaki saya jadi sering capek kok dipakai jalan jauh nih gitu ya. Jangan, kamu duduk aja, kamu ini capek nih kaki saya gitu. Artinya otak kita tuh ngasih tahu ini nggak enak gitu. Nah, kita harus lawan itu sebetulnya. Keluar dari zona nyaman itu pasti nggak enak dan otak kita akan yang paling pertama nolak duluan gitu. Nah, kita harus waspada itu dan tugas kita tadi permudah melakukan hal baik. Misalnya besok pagi mau lari, ya dari tidur tuh udah pakai baju lari misalnya gitu. Atau kita pengen rajin-rajin minum air putih, ya deketin air putihnya gitu. Jauh-jauhin tuh teh atau kopi-kopi saset gitu ya atau soda di kulkas tuh taruh paling pojok. Yang paling depan tuh yang bagus-bagus tuh air putih dan sebagainya gitu ya. Jadi kita juga perlu lingkungan yang kita setting sedemikian rupa sehingga memudahkan kita melakukan hal baik. Karena kita nggak bisa bersandar pure hanya ke motivasi. Itu udah jelas. Nggak mungkin kita bersandar hanya ke niat gitu. Kita perlu men-setting lingkungan kita, men-setting support system. Suami, anak, ingetin ya kalau udah lama nonton TV, ingetin gitu. Kalau harusnya udah lari, ingetin ya gitu. Artinya kita nggak bisa sendiri, kita nggak bisa hanya bersandar pada motivasi dan niat. Latihan dari hal kecil pasti susah, tapi hayu 5, 4, 3, 2, 1 kerjain. Tapi bukan hal nekat ya, balik lagi pilih aktivitas yang sejalan dengan nilai dan menguntungkan kita, tidak menyakiti diri dan lingkungan. 5, 4, 1 kerjain. Latih, 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 mudah-mudahan bisa semakin mudah gitu. Apalagi minggu pertama ya. Jadi kita tuh kalau bikin program itu 30 hari, 60 hari, 90 hari. 30 hari itu paling susah. Apalagi ya 30 hari. Minggu awal aja susah banget. 30 hari itu baru tahap pertama. Targetnya juga nggak terlalu tinggi. 60 hari mungkin kita bisa intermediate ya targetnya. 90 hari mudah-mudahan sudah lebih menetap, sudah lebih menjadi bagian dari rutinitas kita gitu ya. Tadi hal-hal positif, emosi-emosi positif lebih mudah kita tahu apa yang bisa membuat kita men-charge emosi kita lebih positif gitu ya. Bisa lebih mudah kita temukan. Itu mungkin yang bisa saya share nih. Baik, terima kasih ya Ibu Dian. Jawabannya cukup jelas ya. Karena keterbatasan waktu kita alihkan ke pertanyaan yang lain supaya dapat semua nih ya. Banyak yang mau curhat nih sepertinya Dok dan Bu Dian. Selanjutnya pertanyaan kedua, nih dari yang resen dulu ya Dokter Ula ya. Dari Bapak Fernando Laelba. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pertanyaan. Buat dokter, saya kebetulan salah satu seorang TPPMI daerah Kuwait, di mana salah satu tugasnya adalah sebagai teman curhatan para PMI, pekerja migran Indonesia yang ada di Kuwait. Dokter, selama melaksanakan tugas sebagai TPPMI di wilayah Kuwait, saya banyak sekali menerima curhatan dari teman-teman, terutama dari mereka yang merupakan sandwich generation, dokter. Mereka ketika berkonsultasi atau sekedar curhat, mereka sampai menangis, terisak, sesegukan, sampai saya nggak bisa berkata apa-apa, dokter, gitu. Nah, yang menjadi permasalahan ketika mereka berkonsultasi itu adalah mereka sampai tidak bisa pulang ke Indonesia selama bertahun-tahun hanya karena berusaha mensupport keluarga, anak, orang tua, dan yang lebih menyakitkan mereka adalah sebagian besar adalah seorang ibu tunggal. Mereka tetap bertahan hanya karena ingin menyekolahkan anak, menguliahkan anak, sampai anak sukses gitulah menurut mereka, dokter. Dan yang menjadi pertanyaan saya, dokter, saya laki-laki yang kebanyakan bercurhat adalah seorang perempuan. Kira-kira dokter, apa saran dari dokter buat saya untuk
menyemangati mereka agar mereka tidak lari dari pekerjaan, tidak kabur, atau bahkan sampai eh, jatuh mental gitulah dok maksudnya. Jadi kira-kira apa solusi yang bisa saya terapkan buat teman-teman agar mereka kembali bersemangat gitu dokter. Sekian dan terima kasih dokter. Terima kasih Bapak Fernando. Kesempatan menjawab pertama saya berikan kepada Dr. Hesti Novitasari. Silakan dok. Yang saya balik bertanya itu sebetulnya begini Pak. Di sana apakah mungkin terjangkau untuk ke psikiater yang membutuhkan obat karena saya khawatir dengan adanya permasalahan yang terus menumpuk mereka nggak kuat sebetulnya butuh obat begitu. Jadi uh, memang dengan Bapak sudah memberikan bahu, memberikan telinga itu sudah luar biasa bagus untuk penata laksanaan psikoterapi suportif. Tetapi alangkah baiknya kalau ada psikofarmaka begitu Bapak. Tapi kalau untuk alternatif yang betul-betul tidak ada obat ya saya sih menyampaikan caregiver ya Bapak siapa tadi itu sebagai caregiver yang memang harus ekstra ekstra effort ya gitu ya Bu Dian ya ekstra effort untuk selalu mendampingi mereka karena itu salah satu bentuk penata laksanaan seperti itu begitu sementara terima kasih. Terima kasih Dr. Hesti. Mungkin Pak Fernando dulu. Ada ini nggak fasilitas untuk ke psikiater? Kira-kira bisa dapat obat? Kalau fasilitas psikiater itu pasti ada ya Bu. Tapi mengingat mereka sebagian besar adalah domestic worker atau gimana bilangnya ya Bu. Di Kuwait itu sekarang ini ketika kita ingin berkonsultasi itu harus bisa dibilang untuk mengeluarkan uang karena sudah tidak free lagi seperti 5 tahun yang lalu gitu lah dok. Sementara teman-teman yang saya banyak yang berkonsultasi sama saya itu ya yang ekonomi menengah ke bawah gitu lah dok. Bahkan bisa dikatakan pas-pasan gitu dokter. Satu, yang kedua jam kerja yang tidak memungkinkan mereka untuk bisa absen dari pekerjaannya. Jadi untuk sementara saat ini yang sering saya lakukan adalah konsultasi by phone atau bahkan ketika saya libur saya bisa berkunjung ke rumah mereka untuk menenangkan sebagian permasalahan dari mereka gitu dokter. Dan enaknya lagi kebetulan saya perawat dokter dan teman-teman saya bisa saya mengakses teman-teman yang kira-kira yang bekerja di psychiatry hospital. Dan alhamdulillah kalau saya memiliki kesulitan untuk memberikan bantuan support kepada teman-teman ini, kita itu bisa berkonsultasi sama teman-teman yang kebetulan bekerja di semua rumah sakit yang sesuai dengan kebutuhan yang kita dokter, yang kita hadapi gitulah istilahnya dokter. Jadi permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan berkonsultasi ke teman-teman yang lain. Tapi namun kalau untuk mengakses fasilitas kesehatan yang langsung ke psikiatriknya itu kayaknya agak ribet dan agak sulit dokter karena harus orangnya langsung yang harus ke rumah sakit tersebut dokter gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Fernando. Jadi ini kondisinya untuk akses psikofarmakanya terbatas ya Dokter Hesti. Mungkin Ibu Dian bisa menambahkan? Ya, jadi tadi ya saya mengapresiasi seperti sama Dokter Hesti tadi ya, Bapak sudah berperan banyak sebagai pendengar dan support untuk teman-teman di sana. Dan saya lihat di sini dari Taiwan juga sama ya. Jadi sudah capek, putus asa, bingung semua gitu. Artinya sebagai sandwich generation memang itu sesuatu yang harus dihadapi ya, nggak bisa di cancel gitu ya. Ini sudah terjadi, artinya orang tua tidak punya kemampuan ekonomi, kita juga harus membiayai anak-anak gitu. Yang paling penting mungkin yang harus kita ingatkan adalah memprioritaskan self care. Jadi jangan lupa biasakan bisa tidur tiap malam. Kalau nggak bisa tidur nyenyak, paling nggak ada jadwal tidur yang tetap bisa rutin jam segini pokoknya di atas tempat tidur gitu. Mau tidur atau nggak tidur ada di atas tempat tidur, jam sekian bangun. Kemudian pilih makan makanan yang juga
sehat gitu ya, lalapan yang segar-segar, buah-buah segar gitu. Artinya dari fisik, karena udah menyerang fisik biasanya kalau stresnya udah lama gini ya. Fisik duluan yang juga kita bisa coba dengan keseimbangan untuk menjaga kesehatan fisik tuh, makanan, tidur, kemudian exercise, jalan pagi gitu. Kalau liburan cari nature gitu. Ketemu dengan alam itu juga bisa mengurangi kepenatan gitu ya. Artinya hal-hal yang bukan memecahkan masalah tapi membuat beristirahat itu juga membantu. Jadi jangan lupakan untuk rest gitu, untuk istirahat. Kasih kesempatan diri kita untuk nge-recharge. Anggap ini ada ruangan, ruangan itu penuh dengan debu, sampah gitu ya. Kita kan perlu nyapu. Kita sapu ruangan itu. Besok ada sampah lagi, ada kotoran lagi di ruangan itu. Ya pasti akan terjadi lagi tuh, berdebu lagi. Tugas kita membersihkan rutin. Ketika masalah itu nggak bisa kita jauhkan, kita nggak bisa tolak, kita nggak bisa cancel gitu ya. Kita nggak bisa dengan mudah, pokoknya saya nggak mau kerja lagi di luar negeri. Saya putus kerja, pindah ke Indonesia lagi gitu. Tapi di Indonesia cari kerja susah, tambah stres misalnya. Itu bukan pilihan, misalnya seperti itu. Jadi tugas kita adalah menjaga ruangan bersih. Artinya ya minimal kita beberes deh gitu. Kita temukan cara yang bisa membuat kita lebih nyaman, relaksasi, tarik nafas, buang nafas, latih nafas perlahan, nafas diafragma, itu bisa membantu tadi bebersih. Artinya jangan sampai membludak gitu, jangan sampai menjadi pecah, diri kita tuh jadi broken gitu ya. Kita bersihkan rutin. Misalnya setiap mau tidur, tarik nafas, bikin kita rileks gitu ya, atau berdoa gitu ya, lepaskan semua, serahkan kepada yang maha kuat gitu. Karena spiritual itu juga bagian dari yang bisa membantu kesehatan mental kita gitu. Kalau kita bergantung pada hal yang nggak pasti, karena sekarang kan kondisi nggak pasti banget ya, cepat berubah, kebijakan berubah, mungkin nilai mata uang aja naik turun, hal yang udah biasa gitu ya. Banyak hal yang tidak pasti di kehidupan kita, tantangan. Kita perlu punya gantungan yang pasti. Dan itu hanya yang maha kuasa aja gitu. Itu sepertinya klise, tapi coba ketika kita yakinkan itu kita lakukan, kita serahkan ya Allah ini ya Tuhan gitu ya Allah. Ini semua masalah ini darimu, berikan saya kemudahan mengatasi ini gitu ya, meminta dan tetap melakukan usaha terbaik dari diri, itu tetap aja dilakukan. Dan yang paling penting juga ya selain tadi rest, relaksasi gitu, dan realistis. Kadang-kadang yang membuat target-target gak realistis kadang diri kita juga. Saya harus punya uang sekian misalnya ya. Saya harus ini, harus itu, coba lebih realistis. Bicarakan dengan keluarga, dengan anak. Misalnya anak, aduh maaf ya nak, kamu mungkin tahun ini kuliahnya tidak seperti yang kamu inginkan di apa misalnya di universitas yang mahal gitu ya. Bapak atau ibu cuma punya uang sekian, nggak apa-apa. Yang penting kan kuliah, bagaimana kamu berusaha gitu. Artinya mengkomunikasikan apa yang kita punya secara realistis. Karena dari ahli finansial pun gitu ya, artinya gini, lebih baik kita menjaga masa depan daripada menghambur untuk hal-hal yang saat ini tuh ideal harus gitu. Kita perlu lebih realistis membuat target ke diri kita sendiri. Delegasikan, komunikasikan hal-hal yang bisa di-share ke orang lain, gitu ya. Artinya kalau kita punya kakak, punya adik, mungkin bisa diajak bicara, bisa nggak kita share di bagian mana gitu. Artinya tetap masalah harus dipecahkan. Jadi kita nggak hanya relaksasi gitu. Relaksasi itu membuat pikiran jernih. Ketika kita udah jernih berpikir, yuk kita cari pemecahannya gimana. Yang paling mudah aja dulu, yang paling mungkin. Nanti pelan-pelan berkembang gitu. Karena ya itu hal yang nggak bisa kita hindari ya, sandwich generation ini. Itu Pak, mungkin jadi ingatkan teman-teman untuk menjaga kesehatan fisiknya dulu, pola hidup yang sehat, olahraga jangan lupa, jalan kaki ketemu alam. Setiap minggu nih kita ngumpul jalan-jalan di mana gitu ya, di lapangan, di taman gitu. Kemudian tadi realistis dalam membuat target dan sharing. Terima kasih Bu Dian penjelasannya. Ya, saya kira masalah seperti ini sulit ya kalau dalam waktu yang singkat ya. Ya, betul, Mungkin nanti bisa dilanjut, kami bisa komunikasikan melalui grup dan bisa kita bantu
komunikasikan ke Dr. Hesti maupun Ibu Dian. Baik, terima kasih Bu Dian. Semoga sedikit banyak membantu Pak Hani Agustinus ya. Saran saya sebaiknya jangan sendiri Pak. Nah, segera konsultasikan kepada psikiater dan psikologis untuk membantu Bapak menghadapi masalah ya. Baik, karena waktu juga, jadi terbatas waktunya ya. Kita hentikan diskusi, kemudian saya tutup sesi diskusi dan tanya jawab. Saya simpulkan dari apa yang telah kita diskusikan sore hari ini, mulai dari apa itu mengenali stres, faktor-faktor pencetusnya, tidak hanya masalah dari luar aja, bahkan dari dalam juga bisa. Kemudian bagaimana reaksi stres kita, ada yang positif, ada yang negatif, dan pentingnya meningkatkan mental wellness gitu ya, yang dari Budian Permafi model tadi ya. Intinya begitu. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan di kolom chat dan di obrolan, mungkin nanti kami kolek dan bisa dibantu jawab ya Dr. Hesti dan Budian untuk sahabat sejati semua. Dan akhirnya webinar seri sore hari ini telah selesai. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dr. Hesti Novitasari, spesialis kedokteran jiwa, dan Ibu Dian Kusumawati, Magister Psikologi, yang telah memberikan ilmunya, memberikan waktunya, dan juga saya berikan apresiasi kepada para peserta webinar yang setia sampai dengan akhir acara. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia yang telah mempersiapkan acara dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya, Dr. Vina Tri Aditya, beserta Dr. Ula Hanifah sebagai moderator, undur diri dari webinar series sore hari ini. Saya kembalikan kepada MC Dr. Charles, Salmon Charles, SPOG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, sekali lagi terima kasih Dr. Vina, Dr. Ula sebagai moderator pada acara ini dan kepada pembicara-pembicara yang hebat, kepada semua teman-teman kita yang berada di luar negeri juga. Terima kasih karena sampai jam 3.40 waktu Indonesia Barat kita masih bisa berkumpul bersama-sama. Dan kami mengundang kembali untuk bulan depan kita akan mengadakan satu bulan sekali acara ini, dan segala informasi akan kami sebarkan di grup-grup yang ada bagi teman-teman kita yang berada di luar negeri. Jadi kami harapkan di pertemuan berikutnya kita bisa berkumpul lagi bersama-sama dan bisa menjelaskan dan bisa mendengarkan mengenai permasalahan kesehatan dan bisa berkonsultasi secara langsung. Jadi demikian, kami juga mohon maaf bagi panitia atas semua kesalahan baik dalam ucapan maupun perkataan maupun perbuatan ataupun segala yang kami lakukan di sini. Semoga berkenan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.